Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Netizen warganet rahimakumullah, jumpa lagi dalam kajian Al-Quran. Kali ini surat Ali Imran ayat 47. Sebuah judul yang sangat-sangat menggelitik dan sangat membuat orang menjadi penasaran. Judulnya adalah Anda perlu tahu, 3 wanita ini tetap perawan walau sudah hamil 2. Bahkan ada yang sampai melahirkan tetap perawan. Siapa sebenarnya wanita-wanita itu? Untuk lebih jelasnya kita kaji dulu Al-Quran. Pertama adalah wanita yang diceritakan dalam Al-Quran, dan itu adalah mutlak kebenarannya. Jadi sekali lagi, yang sebagai seorang muslim kita mesti menceritakan apa yang ada dalam Al-Quran dulu sebelum nanti ada referensi-referensi lain untuk pembanding dan juga untuk mempertebal dan memperkuat iman kita sekaligus menambah wawasan. Pertama adalah surat Ali Imran ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha'u idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia Maryam berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuh." Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Pemirsa rahimakumullah, marilah kita bercerita dulu tentang wanita-wanita yang sampai hamil tetap perawan. Bahkan ada yang melahirkan tetap perawan. Ini berdasarkan cerita. Pertama, kita tahu bahwa dalam kitab Mahabharata, dan sebagai orang Jawa tentu pernah nonton wayang. Di situ ada cerita Pandu Dewonoto yang mempunyai istri Kunti Nalibronto dan juga Madrin. Kita tahu bahwa semasa masih gadis kecil, Kunti diberi jimat atau aji-aji oleh Resi Druwoso. Nah, jimat itu bisa untuk mengundang dewa dan juga bisa untuk bercinta dengan dewa. Sebagai remaja tentu penasaran, ingin mencoba jimat itu. Akhirnya dia mengundang para dewa di tepi sungai. Akhirnya dewa itu datang. Kemudian yang datang Dewa Surya. Waktu itu Kunti masih perawan kecil. Dewa Surya datang. Akhirnya karena dewa sudah datang, maka hamillah Kunti karena tidak bisa ditolak kehendak dewa. Akhirnya Kunti hamil, perawan kecil hamil. Dia khawatir sekali karena masih perawan. Nanti kalau hamil, keperawanannya hilang. Akhirnya Kunti minta syarat kepada Dewa Surya agar anaknya dilahirkan lewat telinga. Akhirnya lahirlah Karno. Dan selamatlah Kunti masih tetap perawan sampai dipersunting oleh Pandu Dewonoto. Nah, Pandu Dewonoto itu kemudian ketika berburu di hutan melihat sepasang rusa dilanda asmara,
mereka pergi berdua-dua menikmati udara berkasih-kasihan. Akhirnya dipanah atau dijemparing oleh sang Pandu Dewonoto, dan ternyata sepasang rusa itu adalah Brahmana yang sedang berkasih-kasihan. Akhirnya Pandu dikutuk bahwa besok kalau sedang berkumpul dengan istrinya maka akan mati Pandu itu. Akhirnya tidak berani berkumpul atau bercampur dengan istrinya. Akhirnya Kunti merana. Karena Kunti merana, akhirnya dia pertama mengundang Dewa Dharma. Lahirlah Puntadewa. Nah, sebelum lahir ya Kunti masih perawan, tapi karena ini lahirnya alami, ya lewat jalan, akhirnya Kunti tidak perawan lagi. Tapi tadi ketika melahirkan yang dewa yang karena itu tetap perawan. Karena ingin punya anak lagi, Kunti mengundang dewa lagi. Dewa Bayu punya anak namanya Puntadewa atau Dharma Putra atau Yudhistira. Kemudian masih ingin punya anak lagi, mengundang Dewa Indra, lahirlah namanya Arjuna atau Indra Putra atau Permati atau Parto, itulah nama buaya. Nah, setelah Arjuna sudah lahir, sudah tidak mengundang dewa lagi. Tapi istri kedua dari Pandu juga merana yang namanya Madrin. Tadi Kunti, nah sekarang Madrin. Madrin diberi jimat oleh Kunti, mengundang dewa kembar, lahirlah Nakula Sadewa. Nah, itulah dua perawan yang tetap perawan sampai hamil, yang akhirnya ya tidak perawan lagi setelah melahirkan. Kecuali Kunti dulu ketika melahirkan anak pertama tetap perawan. Itu rahasia judul tadi. Nah, kita kembali kepada Al-Quranul Karim. Itu surat Ali Imran ayat 47. Di mana bahwa di samping cerita Mahabharata tadi dalam pewayangan, dalam Al-Quranul Karim pun ada cerita yang dijamin kebenarannya. Kalau cerita tadi yang dari Mahabharata, wallahu a'lam, tapi kalau ini cerita ini adalah dari Al-Quran. Qalat rabbi ana yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalikillahu yahluqu ma yasha'u idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia Maryam berkata, ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang dia kehendaki. Apabila dia hendak menetapkan sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Jadi Maryam sampai hamil tetap perawan karena proses kehamilannya itu tidak alami tapi luar biasa. Hanya malaikat Jibril meniupkan ruh ke dalam perutnya. Nah, jadi kehamilan wanita-wanita tadi itu tidak sewajarnya, tidak alami. Jadi reproduksi keturunannya tidak alami, tidak melalui seksual intercourse atau hubungan badan. Jadi itulah yang menyebabkan mereka hamil tapi tetap masih perawan. Dan itu adalah mungkin saja karena kalau Allah sudah menghendaki, maka fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Jadi kalau ada keanehan-keanehan yang terjadi di dunia ini yang dalam istilah agama disebut khariqul adah, maka kita jangan heran karena Allah adalah maha berkehendak. Allah itu punya sifat irodah, berkehendak. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita anggap mustahil, maka bagi Allah tidak ada yang mustahil. Cerita tadi kalau kita komparasikan dengan Islam, bahwa kalau dalam
ajaran Islam bahwa yang datang ke umat manusia adalah malaikat sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang datang kepada kepada Maryam adalah malaikat Jibril yang disuruh meniupkan ruhnya. Akhirnya lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Berbeda dengan yang datang kepada Kunti dan Madrin, itu adalah dewa-dewa menurut akidah atau kepercayaan orang Hindu, yaitu Dewa Surya, Dewa Dharma, Dewa Bayu, dan Dewa Kembar yang semuanya itu menurut cerita menghasilkan anak-anak yang sakti, yaitu Karna dari titisan Dewa Surya, Puntadewa titisan Dewa Brahma, Dewa Dharma, dan Werkudara atau Bima titisan Dewa Bayu, serta Janoko titisan Dewa Indra, dan Nakula Sadewa titisan Dewa Kembar. Jadi, nah kalau manusia titisan apa? Manusia adalah wallahu alam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada model titisan, tapi itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebenarnya kalau kita kaji bahwa apa yang terjadi di luar nalar dalam pewayangan, sebenarnya Islam jauh-jauh telah lebih menjelaskan tentang hal itu semua, sehingga tidak semua apa yang terjadi di dunia adalah melewati hukum alam atau the nature of law, tapi kadang-kadang ada sesuatu yang khariqul ada di luar akal manusia. Semoga menambah wawasan dan kita tetap iman dan Islam apapun yang terjadi di sekitar kita. Istiqomahlah, karena dengan istiqomah akan menimbulkan karomah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.